Salam sejahtera untuk kita semua, kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Mari kita menata hati, menata pikiran kita untuk bersama datang kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Mengawali ibadah pada saat ini, mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari dengan sukacita kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Mari masing-masing hati dan pikiran kita fokuskan kepada Tuhan dan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus Paskah pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa berkarya dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 174B, baitnya yang pertama dan kedua, Ku heran juru selamatku. Tertumpah darah
Anugerah dan berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari dengan sukacita kita menerima firman Tuhan. Mendasari ibadah ini, mari bersama sebelum kita membaca, merenungkan dan memahami bagian dari firman Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, dengan penuh syukur dan sukacita kami datang kepadamu. Kami menerima berkat Tuhan berupa kekuatan, berupa penghiburan, kesehatan, pergumulan, semuanya boleh silih berganti ada dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan ibadah keluarga dan persiapan perjamuan Kudus Paskah. Oleh karena itu ya Kristus, kami dengan sukacita dan penuh harap siap mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan firman yang boleh kami terima pada saat ini, boleh kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman pada saat ini, Bapa yang mengurapi, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman Tuhan yang dinyatakan ini adalah bagian dari pimpinan Tuhan, dan semuanya terwujud karena rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Kristus, berfirmanlah, kami siap mendengar, membaca, dan belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-11, kita baca bersama ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Berbahagialah setiap kita yang pada saat ini boleh mendengarkan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan terus belajar melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita semua mendapatkan berkat Tuhan. Berkat apapun itu. Ada di antara kita yang saat ini telah merasakan kesehatan, ada yang di antara kita telah merasakan pemulihan dari sakit penyakit, atau ada di antara kita yang juga sedang mengalami pergumulan dan beban berat. Ataupun ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami duka cita. Apapun yang kita alami pada saat ini, itu adalah bagian dari dinamika kehidupan yang silih berganti menjadi sarana kita selalu bertumbuh, kita selalu membangun persekutuan, kita selalu menjalin kehidupan dengan melihat perjalanan orang lain dan itu menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ada sebuah peribahasa yang seringkali familiar kita dengar dan seringkali diungkapkan. Ketika bersatu kita akan teguh, dan ketika bercerai kita akan runtuh. Apa yang menjadi pernyataan ini itu bukan hanya sekedar sebuah ungkapan Bapak Ibu Saudara. Di balik sebuah pernyataan ini ada sebuah makna dalam
yang harus digumuli, yang harus bersama direnungkan, dipelajari dan dilakukan. Jadi bukan hanya didengar, tetapi juga harus digumuli, direnungkan dan dilakukan. Karena tujuan dari kehidupan umat manusia, harapan dari kehidupan umat manusia adalah setiap kita itu mendapatkan yang namanya hidup damai, hidup sejahtera, dan hidup selamat. Nah, semuanya itu perlu diperjuangkan, perlu dijaga, supaya semua itu bisa dialami dan dirasakan oleh setiap manusia. Nah, hari ini melalui bacaan kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bersama diingatkan kembali bahwa hidup yang pernah terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, jemaat itu mengalami sebuah perselisihan dan hampir mengalami sebuah perpecahan. Mengapa itu bisa terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus yang notabene sangat besar, jemaat yang juga sangat maju, namun itu bisa terjadi. Itu semua dilatar belakangi oleh karena banyaknya pemahaman yang berbeda, yang tidak mau disatukan. Bukan tidak bisa disatukan, tetapi tidak mau untuk disatukan. Jadi di antara jemaat itu ada yang memahami bahwa ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, itu berarti Kristus adalah milik saya, seorang, bukan hanya orang lain. Nah, ada juga yang memahami bahwa ketika di dalam menjalani menjadi anak-anak Tuhan, kita itu harus selalu saling membangun kesatuan. Nah, sikap yang berbeda, karakter yang berbeda, dan pemahaman yang berbeda inilah yang mewarnai di dalam pertumbuhan jemaat Korintus. Jadi dinamikanya itu sangat terlihat. Nah, namun Rasul Paulus yang pada saat itu hadir di tengah jemaat Korintus menyaksikan apa yang terjadi. Rasul Paulus tidak menghendaki apa yang sedang terjadi ini terus dipelihara di tengah jemaat Korintus. Karena pada akhirnya itu akan menimbulkan sebuah perpecahan. Sebab masing-masing pribadi, masing-masing jemaat ini saling mengunggulkan pemahamannya sendiri tanpa merendahkan diri kepada Tuhan. Padahal melalui perjamuan kudus ini Tuhan mengajak kita untuk menjadi satu. Oleh karena itu dikatakan jelas di dalam ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini memberikan sebuah pesan yang tegas, sekaligus mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka mengingat kembali bahwa pengorbanan Tuhan yang rela turun dari surga, yang rela menderita, yang rela mati di kayu salib, dan yang mengajak para 12 murid itu untuk mengadakan perjamuan malam, itu semua menjadi tanda bahwa apa yang berbeda, karakter yang berbeda, pemahaman yang berbeda itu harus menjadi satu bagian dalam Kristus. Karena kita semua diikat, kita semua mendapatkan keselamatan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apakah bukan berarti kita tidak boleh memiliki perbedaan? Justru perbedaan itu adalah warna yang indah, yang harusnya menjadi dinamika kita semakin bertumbuh, kita semakin memahami karya Tuhan. Bagaimana kita merenungkan itu dalam kehidupan kita? Contoh misalnya dalam kehidupan ini kita punya perbedaan pendapat, kita punya perbedaan kebiasaan, kita punya perbedaan masalah. Itu semua hendaknya kita lihat dari sudut pandang yang positif, sudut pandang bagaimana karya Tuhan menghadirkan itu semua. Tuhan memang menghadirkan perbedaan supaya kita memahami bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan sungguh menunjukkan. Dari perbedaan itulah
kita saling belajar. Oh, ternyata ada pendapat yang berbeda, ada sifat yang berbeda, ada karakter yang berbeda. Dari yang berbeda itu kita mencoba menghargai karya Tuhan, kita menjadi memahami banyak hal, dan kita semakin kaya, dan kita semakin kuat di dalam iman. Nah, oleh karena itu, apa yang Tuhan lakukan pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan dan menjalani hukuman mati untuk kita, di situ ada sebuah hal yang harus kita renungkan. Mengapa Tuhan Yesus mengambil satu roti dan dipecah-pecahkan kepada banyak orang? Apakah di situ tidak tersedia banyak roti? Dan juga mengapa Tuhan hanya mengambil satu cawan dan kemudian itu diberikan kepada banyak orang? Apakah di sana tidak terdapat banyak cawan? Bukan perkara banyak atau tidaknya, tetapi pemahamannya yang harus bersama kita pahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa satu roti itu melambangkan tubuh Kristus yang satu. Dipecah-pecahkan, itu berarti melambangkan bahwa Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib telah memberikan pengampunan dan juga keselamatan bagi setiap orang. Demikian juga dengan cawan yang berisi anggur yang juga dibagikan kepada setiap orang secara bergantian. Itu menjadi lambang bahwa anugerah dan kasih Tuhan itu selalu hadir dan meliputi kehidupan setiap orang di dunia ini. Oleh karena itu, mari melalui peristiwa perjamuan Kudus Paskah yang akan kita lakukan nanti ketika kita mengambil roti dan ketika kita menerima anggur, lalu itu kita makan, kita minum dan masuk dalam tubuh kita, janganlah hanya kita terima saja sambil lalu. Tapi ketika kita menerimanya, sambil ingatlah pengorbanan Tuhan yang telah mati untuk kita. Dan yang kedua, mari dengan menerima roti dan anggur itu kita menjadi ingat lagi, oh saya ini adalah bagian tubuh Kristus. Saudara-saudari saya, keluarga saya, orang yang menyakiti saya, itu juga bagian dari tubuh Kristus. Jadi apa yang telah kita pahami itu kita wujudkan dengan membangun persekutuan yang rukun, yang damai di antara kita. Jadi pengorbanan Kristus artinya menyatukan kita untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, setiap kita yang telah makan roti dan minum dari cawan Tuhan, berarti kita juga ikut mewartakan. Kalau saya hidup sampai hari ini, kalau saya melewati masalah sampai hari ini, kalau saya selamat, itu semua karena pengorbanan Tuhan yang telah rela mati di kayu salib. Jadi dengan apa yang kita nyatakan, kita ceritakan kepada banyak orang, maka disitulah kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya. Sebagaimana yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar dari apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus atas firman Tuhan ini. Mari kita belajar bahwa di sekeliling kita akan berjumpa dengan banyak orang, dengan banyak perbedaan. Tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai sebuah perpecahan. Jadikan perbedaan itu sebagai sebuah kesatuan. Tinggalkan keegoisan, tinggalkan semua keserakahan, mari rendah hatilah di dalam Kristus. Mari bersama kita terus mengingat karya Tuhan, mari bersama kita terus mengucap syukur atas perjalanan kehidupan yang kita alami sampai saat ini dan seterusnya. Mari terus menjaga hidup yang saling mengampuni, saling mengasihi, saling rukun, supaya apa yang menjadi anugerah Tuhan ini juga dirasakan oleh setiap orang. Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat teduh dapat diakhiri, mari bersama menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar dan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 158, bait yang pertama dan yang kedua, Ku ingin menghayati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama kita menata hati kita, pikiran kita, berfokus hanya pada Tuhan. Mari kita memasuki persiapan perjamuan Kudus Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Demikian juga perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antar umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus ini berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu, marilah kita menguji di hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan kudus. Saat ini, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Di hadapan Allah, apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini.
Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, mari kita melihat diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama. Saat ini mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa dan mohon pengampunan dosa di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Allah yang Maha Tahu, kami serahkan segala kehidupan kami, segala tingkah laku yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di hadapan Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan sekecil apapun kesalahan kami. Hanya di hadapan Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatan kehidupan kami dengan jujur dan kami mau mengakuinya. Tuhan, sungguh kami sadar betul bahwa hidup yang telah kami jalani masih jauh dari firman Tuhan. Kami masih belum bisa menaati apa yang menjadi firman-Mu. Kami masih seringkali mementingkan diri kami. Kami masih seringkali mengedepankan ego kami. Kami masih menyimpan dendam dan kekecewaan atas kenyataan hidup yang seringkali tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tuhan, tidak hanya kepada Engkau kami masih banyak melakukan kesalahan, tetapi kami juga menyadari dan mengakui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami masih seringkali juga melakukan dosa dan kurang mengasihi sesama kami. Mungkin seringkali tutur kata dan bibir kami ini menyakiti hati sesama kami. Pikiran-pikiran kami menilai yang negatif terhadap sesama kami. Dan diri kami tidak bisa menerima segala kesalahan. Diri kami tidak bisa menoleransi segala ketidaksempurnaan dari sesama kami. Kami menyadari itu Tuhan, sering masih kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, dengan ketulusan dan kerendahan diri, kami memohon pengampunan di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan, tetapi karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah mengangkat kami dari ketidaklayakan karena dosa kami, dan Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Engkau telah menyatukan kami, Engkau telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami serta memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu kini kami mengerti dan menyadari bahwa kami harus belajar memahami segala karya Tuhan, bahwa kami harus belajar memahami perbedaan, dan biarlah perbedaan dan perselisihan bukan menjadikan kami semakin jauh dari Tuhan, tetapi menjadikan pelajaran yang berharga dalam hidup kami untuk semakin mentoleransi, menghargai dan mengasihi sesama, sehingga kami bisa menjadi satu bagian di dalam keluarga Allah. Ampuni kami dan kami mau belajar dalam hidup ini untuk bisa mengendalikan diri kami, untuk bisa membangun kebersamaan di antara sesama kami. Biarlah ego kami, kesombongan dan keegoisan diri kami boleh kami tinggalkan, dan kami mau hidup rendah hati sama seperti Kristus, mau mengasihi sesama, dan kami menjalin hidup rukun dan hidup sejahtera bersama dengan Tuhan. Inilah segala penyesalan diri kami Tuhan,
Inilah segala pengakuan atas dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya dan kami mau belajar untuk terus meninggalkan dosa, hidup rendah hati, penuh kasih dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya dan kami siap masuk di dalam undangan perjamuan kudus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan sukacita diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Karena bagi setiap kita yang mau mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, dengan hati yang jujur dan tulus serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Tuhan Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita seperti difirmankan demikian. Oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan yang ke-39. Mari bersama kita mengikuti undangan perjamuan kudus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan, datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Paskah? Bagaimana jawab saudara, apakah bersedia? Atas kesediaan, saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita merespon kasih, berkat dan karya Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sembari kita memuliakan namanya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 183, bait yang pertama sampai selesai, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang para merindukan di ufuk timur pagi merekat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan sukacita kita bersama datang kepada Tuhan kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh besar karya dan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Luar biasa berkat Tuhan yang telah kami rasakan dan kami terima. Nafas hidup kami, kekuatan kami, kesehatan kami, rejeki, masalah dan juga pertolongan serta penghiburan, semuanya telah kami alami silih berganti dan Tuhan tetap setia memberkati kami. Oleh karena itu, atas apa yang kami lihat, kami dengar dan kami rasakan dalam kehidupan ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan bersama kami menghaturkan persembahan, kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan setiap apa yang kami pujikan kepada Tuhan. Kami persembahkan uang yang telah kami kumpulkan,
kiranya semua ini Tuhan yang memberkati, yang menyucikan sehingga boleh menjadi bagian untuk kemuliaan nama Tuhan melalui sarana pertumbuhan jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga menyerahkan seluruh rencana kami, terlebih rencana kami yang akan mengikuti undangan Tuhan di dalam perjamuan Kudus Paskah. Biarlah setiap kesiapan diri kami yang boleh telah kami lakukan, ini boleh kami jaga bersama dengan Tuhan. Sehingga kami menjaga persiapan ini sampai kami masuk di dalam perjamuan Kudus Paskah nanti. Sehingga seluruh proses yang kami alami sampai dengan kami menerima perjamuan Kudus Paskah boleh menjadikan berkat, boleh menjadi kesaksian dan kekuatan iman kami di dalam mengikut Kristus. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami ingatan yang baik, kesehatan, sehingga tiba saatnya perjamuan Kudus Paskah yang kami lakukan nanti kami boleh mengikutinya dengan sukacita. Ya Kristus, kami juga menyerahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja kami, GKJW, dengan segala program yang telah direncanakan, disusun, dan yang akan dijalankan. Semuanya Tuhan yang memberkati. Semuanya Tuhan yang akan menuntun, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya yang turut ambil bagian, para pelaksana program dan seluruh warga jemaat, kami semua dengan siap sedia dan semangat mengikuti segala program-program ini, dan melalui program-program yang ada di GKJW ini, kami semakin bertumbuh di dalam iman, kami semakin memahami karya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga masing-masing kami, jemaat Tuhan, semakin menjadi jemaat yang mandiri dan menjadi berkat. Ya Kristus, kami juga menyerahkan para pelayan Tuhan yang selalu turut ambil bagian mendampingi warga jemaat. Bapa, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani setiap tugas dan panggilannya bersama dengan warga jemaat. Kami juga masih menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, yang saat ini dalam kondisi pemulihan, terlebih mereka yang saat ini masih mengalami sakit penyakit karena pandemi COVID ataupun sakit yang lain. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan melalui pengobatan medis, melalui sarana istirahat dan makan. Ini semua menjadi sarana Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kiranya semangat dan kesabaran boleh selalu mengiringi di dalam proses pemulihan mereka. Kami juga serahkan upaya pemerintah yang saat ini masih terus berjuang melakukan proses vaksinasi kepada seluruh warga negara Indonesia. Kiranya apa yang menjadi program baik dari pemerintah ini Tuhan yang memberkati, berjalan dengan baik dan lancar, sehingga seluruh warga jemaat, seluruh warga negara Indonesia ini boleh mengalami sukacita dan berkat karena kasih Tuhan melalui pemerintah yang telah mengadakan vaksinasi ini. Demikian juga dengan para medis yang telah berjuang untuk melakukan proses vaksinasi ini, Bapa yang memberkati, sehingga melalui proses ini negara kami, para warga negara boleh hidup dengan tentram, sehat, dan damai sejahtera. Ya Kristus, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah para warga negara Indonesia tetap taat dan patuh di dalam menjalankan setiap protokol kesehatan dari pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dari masa pandemi COVID ini. Ya Allah, kami juga menyerahkan pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati dengan kesabaran, dengan kekuatan, sehingga kami menjalani pekerjaan kami dengan sukacita dan selalu bersyukur atas apapun hasil yang kami dapat, serta kami semakin memahami segala karya Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Demikian juga dengan anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, kiranya mereka selalu menjadi anak-anak yang sehat jiwa dan raganya. Tuhan berkati anak-anak kami di dalam pergaulannya. Bapa, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik,
sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu menghormati orang tua dan keluarga, serta menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Di dalam studi yang saat ini sedang mereka tempuh, Bapa berkati, berikan kepandaian, kiranya guru yang mengajar, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga melalui pengajaran dari para guru, anak-anak kami dilengkapi menjadi anak-anak yang bijaksana. Demikian juga atas segala pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh para orang tua, anak-anak kami ini semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang selalu menjadi kebanggaan bagi keluarga, bangsa, dan juga kemuliaan nama Tuhan. Ya Kristus, kami juga menyerahkan di dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga kami. Kiranya kami mampu menjalin hidup yang damai dengan saling mengampuni, saling menerima segala kekurangan dan kelebihan di antara keluarga kami, dan biarlah kami selalu menjalin kesatuan. Dan keluarga kami, mulai dari keluarga kami menjadi bagian untuk terus mewartakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga serahkan pergumulan masing-masing keluarga. Kami percaya melalui pergumulan-pergumulan yang kami alami, Tuhan memberikan kami pelajaran yang berharga sehingga kami semakin kuat di dalam menghadapi cobaan dan godaan, dan kami semakin setia mengandalkan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Kristus segala perjalanan kami selanjutnya, kehidupan kami sepenuhnya, hari esok dan seterusnya yang adalah misteri. Kami percaya Tuhan yang menata segala sesuatunya, dan itu akan terjadi indah dalam kehidupan kami. Inilah segala ucapan syukur kami dan permohonan kami. Semua doa syafaat-syafaat kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama memuliakan nama Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang terkasih, mari mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dan mari sebelum memasuki kehidupan selanjutnya, kita memohon berkat dari Tuhan. Berkat damai dan sejahtera, kecukupan dan kebijaksanaan dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus Tritunggal yang Esa, senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita, sehingga kita terus mampu melakukan firman Tuhan dan setia kepadanya sampai selama-lamanya. Amin.